cicipin dong Iya, makanan iya, di makan sini. yuk. Ini ada risotto. Lu tuh ya, udah makan duluan, tamu Udah kita kan nggak enak banget diajak. salted Oh, caramel. itu enak. So good. Tapi ya zaman sekarang Makan ya yang kalian beras, berasa nggak sih? Kalau gue sih berasa ya, kayaknya semua orang tuh mau punya posisi high class ya. Ya iyalah, Ya. Ren. Apalagi Kita di ini- sosial media, apalagi di sosial media Tunggu, kayaknya. sebelum ke Sita. Ya, everyone. Ren, kita ini negara berkembang, Ren. Iya, iya, Kebanyakan iya. masih orang susah. Siapa sih yang nggak pengen yang nggak pengen jadi orang kaya, yang nggak pengen minimal kelihatan kaya. Ya nggak? Iya benar. Sekarang siapa yang mau jadi petani? Udah susah banget anak muda Gen Z pasti kebanyakan pengennya jadi influencer. Tapi tergantung petani apa loh. Sekarang banyak banget orang yang hidroponik. Tapi nggak banyak, nah betul. Tapi nggak banyak loh yang mereka mau kayak begitu. Padahal sebenarnya cuannya mereka gede banget. Mereka tuh maunya lebih kepada, aduh masuk ke toko mewah dengan beli kremes, ono ini kucrut gitu-gitu ya. Tapi ya itu kenyataannya sekarang banyak banget anak-anak muda yang ke bawah itu Gen Z udah mindsetnya dia pengennya yang kerjanya yang Glamor. Iya. Tapi artis juga banyak yang begitu, apalagi ya artis ya. Begitu gimana maksudnya? Iya maksudnya tuh adalah gayanya mewah tapi rumah pun masih ngontrak. Jadi gue suka nggak habis pikir tuh Ren sama, maaf ya, selebriti yang gaya hidupnya mewah, glamor, rumah aja belum ada gitu. Lo ngapain jinjing-jinjing tas harga rumah, tapi lo nggak punya rumah? Spill coba. Yang kayaknya tuh seolah-olah gaya hidupnya tuh jet set. Tasnya tuh seharga rumah dan gak cuma 1, 2, 3 tapi kayaknya kolektor gitu tapi Siapa tahu mereka mau harganya mahal kan. Iya, harga rumah kontrakannya bisa jadi mahal sekali. Iya. Enggak loh. Bahkan kalau dikali-kali sekian tahun itu jadi rumahnya jadi Gede banget. mewah banget. coba kalian berdua point of view-nya gimana? Kalau aku tuh bukan nggak mau ya. Kalau Jakarta menurut aku tuh apartemen banget. Iya. Kalau Bali is a house. Tapi Okay. aku dari dulu aku nggak pengen build a house di Jakarta. Aku nggak mau punya rumah di Jakarta. Aku kalau Jakarta ada apartemen mau gede banget kek terserah. Cuman rumah nggak mau. Kalau menurut aku tuh kalau ya sekarang Gen Z udah sangat-sangat open minded untuk nggak harus beli rumah dulu. Exactly. Dia beli barang mewah bisa jadi untuk brandingan di sosmed sehingga itu ngambil kekayaan lagi. Ambil kerjaan lagi. Iya gitu. Jadi bisa jadi itu yang dia putar. Jadi kayak buat modal gitu ya? Bisa jadi untuk modal, bisa jadi untuk kita beli link, ya kita bisa masuk ke kalangan-kalangan elit itu aja udah susahnya minta ampun. So, kita harus masuk itu kita harus beli itu kita harus bayar itu. Mungkin masuk ke link itu terus kita punya platform sehingga itu bisa jadi duit lagi. Misalnya dia jualan apapun, bisnis segala macam. Jadi aku paham yang insight-nya mereka yang emang mungkin nggak mau beli rumah dulu, yang penting nenteng-nenteng ngepost konten unboxing apa segala macam bisa menjadikan mereka masuk ke kelas yang mereka pengen. Dan sebenarnya ini buat netizen ya supaya lebih paham bahwa yang apa yang kalian lihat di sosial media ya kebanyakan adalah brandingan ya, tapi barangnya bener. Karena kan ada juga tuh beberapa artis yang ke gap gitu ya, brandingannya, barang mewahnya dipertanyakan, katanya kan mirror quality ya. KW, lo mau ngomongnya ke KW. Ya kan gue jangan mirror quality. KW. Mendingan kayak Karen Jalan. Mendingan kayak kalau gue ngomong KW ntar lu tersinggung. Oh enggak dong. Mendingan kayak Karen Jalan sekarang pakainya no brand. No brand. KW. Nggak ada KW. Sama. Kan lu lupa. Ada juga kan selebriti yang pernah ketangkap kasus polisi penipuan jual beli tas. Itu kan juga gara-gara branding. Kita itu bener asli nipu. Nggak tahu beberapa nama yang pernah disebut ya. Iya kan, sempat denger kan peristiwanya. Soalnya ada loh cerita selebriti kita ya, kita nggak boleh lupa. Reni Nabila kalau nggak salah ya. Yang aku kalau dia itu udah pernah tuh terlilit hutang, didatengin debt collector, dan dia cerita rasa nggak enaknya kayak apa. Kita spill dulu video ini boleh ya? It's true. Debt collector datang ke rumah aku menjumpai mereka. Aku bilang aku nggak ada duit. Mereka juga nggak percaya. Seperti Kamel tadi bilang nggak percaya. Mas Randy Pangalila nggak punya duit. Betul. Ya saya bilang, Pak, selebriti itu hanya titel. Disegel, ditulis.
di Pilox. Rumah ini digadaikan. Dan pada saat itu aku tertekan, aku under pressure. Aku nggak sharing itu semua sama media sosial aku. Yang orang tahu aku tetap menjalankan endorse dengan senyum, dengan happy here and there. Mereka nggak tahu seberapa stresnya aku sakit GERD. Nah, walaupun ceritanya Randy sih karena dia miss melunasi KPR-nya dia. Jadi bukan karena hutang gaya hidup gitu loh. Itu nggak masalah lah. Apalagi pas dia menang boxing akhirnya dia bisa muter balikin semua tuh kayak oh iya. Itu sedih banget tahu, apalagi istrinya di sana ngeliatinnya kayak oh my god I'm so proud of you. I want to be there. Kayak ditemenin sampai walaupun kayak dikejar debt collector ditemenin tuh kayak berarti ceweknya tuh bener-bener kayak tulus ya, tulus cinta banget coy, apalagi orang-orang mikir pasti artis itu pasti kaya banget, kan enggak ya? Artis tuh pekerjaannya sama kayak kalian-kalian. Iya. Yang aku nggak bisa pikir tuh mereka pikir artis tuh pasti kaya, kalau enggak. Iya. Artis juga kerja sama. Tapi ya, kan ini beredar juga, kita punya video yang harus kita spill. Luna Maya kan bilang kalau dia tuh seneng punya kredit. Kalau dia punya kredit, dia jadi semangat kerja. Gue jujur pernah ada di posisi itu. Dimana gue tuh selalu bilang, kredit itu kayak silaturahmi, nggak boleh putus. Begitu udah lunas, mesti dicari lagi. Tapi kok semenjak COVID, berat banget ya? nggak sanggup. Iyalah pasti. Thank you. No more. Oke, kita spill dulu. Luna Maya pernah bilang apa tentang Oki berkredit? Dan jadi kalau misalnya nyicil kan kita juga ada asuransinya. Tapi kayak kebebanan terus gitu ya. Oh tiap bulan harus ngeluarin, tiap bulan harus ngeluarin. Gue jadi semangat gitu. Target bulan ini kerjaannya gimana? Ayo. Jadi lu mengkredit supaya lu ada target? Iya. Gue tuh biasa ya, kayak gue baru beli rumah gitu ya. Gue gak ada duit, tapi gue beli aja. Tuh. Jangan ditiru ya. Enggak. Boleh ditiru. Asal bisa bertanggung jawab. Iya, kalau gue bertanggung jawab. Iya. Tapi gak mungkin dong gue beli terus tiba-tiba gue gak bayar bulanannya. Udah di-sell gue. Kalau gue mungkin lebih cocok sama siapa Surya Insania. Dia nggak pernah mengicil. Surya Selalu cash. Dia kan dia bilang hidup nggak punya utang tuh enak. Iya, tenang gitu. Sama kayak Anya Geraldine, dia juga ngaku dia takut untuk punya utang. Dia nggak mau punya utang. Jadi sekarang punya utang apa nggak? Ada sih, masih mobil kan. Tapi kreditnya nggak mau lama-lama 2 tahun gitu. Oh, oke. Makanya mobil lu juga bannya baru 2 ya. Itu ya, ngocor. Punya utang apa enggak? nggak punya. Jadi memang kamu memilih? Iya, memilih. Kemarin pun ketika beli mobil banyak banget yang bilang kayak udah beli mobil baru aja terus nanti dikredit segala macam. Cuma kalau aku hitung-hitungannya sebenarnya aku punya cash yang cukup untuk beli mobil, tapi orang banyak yang bilang mending itu untuk disimpan dulu, nggak langsung dihabisin gitu untuk itu. Cuma setelah aku hitung-hitung jatuhnya rugi kalau misalnya aku kredit kayak gitu. Jadi kayak udah lebih banyak, udah ini pikiran, udah deh makanya aku cash aja. Pengen nggak punya rumah mewah banget gitu kayak Istana, rumahnya Sai Halilintar tuh yang katanya yang rame indah memang. Aku bener beli ya? Nggak tahu. Nah, tapi dia nggak tinggal sendiri, satu keluarga. Jadi kayak ada papa, mama, adik-adiknya gitu. Itu bayangin berapa pembantu ya? Itu belinya kayak sewa Ada sih, pembantu nggak sih mereka? Kayak mungkin nggak ada tuh gede banget. pasti ada sih kak. Pasti ada. Sewa apa beli dibilang? Itu kita lihat komentar. Katanya itu ngontrak kok. Ada yang komen, kalau sewa kenapa bilang punya sendiri? Kamu baik-baik aja kan, Sai? Itu uangnya dari mana? 120M, umurnya masih muda kan? Konon katanya rumahnya seharga 120M. Ya mungkin dia beberapa brand, satu brand 100 miliar, 2 brand 200 miliar. Atau mungkin Said kayak gila, frugal living, nabung, simpan uang, pintar-pintar, kekumpul 120, bayar. Ya pertanyaannya dia frugal nggak? Kalau aku beneran frugal dan bisa dilihat gitu tanda-tanda aku sebelumnya aku pakai baju apa gitu. Iya benar-benar. FR-nya nggak ada, ugalnya doang. Ugal-ugalan ya. Ugal-ugalan. Kalau dia frugal kak, nggak mungkin dia frugal. Nggak mungkin kan? Nggak mungkin, karena dia kan juga hidupnya dikontenin kan, orang-orang bisa lihat itu. Ya mungkin orang tuanya Tapi juga mungkin kan harga kontennya mahal kali. Orang tua juga bisa Sekali postnya 2 backup kan? miliar. Orang tua tuanya bisa bisa backup. bantu, Nah iya. ya, itu aku percaya. Mungkin itu adalah privilege kehidupan keluarga Halilintar ya. Orang tuanya juga bisa bantu. Karena nggak semua anak
bisa menikmati hidup dengan bantuan keluarga, privilege keluarga yang baik dan top of the top gitu, kayak Nia Ramadhani deh gitu contohnya. Siapa sih yang nggak kenal keluarga suaminya gitu, ya kan? Siapa yang nggak kenal gitu ya? Nia aja rupanya sang mantu baru sadar bahwa keluarga suaminya itu sebegitu top of the topnya, sampai waktu anaknya sakit punya dokter keluarga. Ya pasti lah. Kalau nggak punya nggak mungkin ya. Iya nggak mau, itu mah nggak usah dibilangin juga gitu tahu. Api juga kalau bisa pesawat nyampe ke halaman rumahnya kali. Langsung nyampe, parkir di rumah. Kita spill ya videonya. Mikaela harus didampingin sama dokter keluarga. Menurut aku agak lucu karena aku nggak biasa, dari kecil aku tuh nggak pernah ada dokter keluarga. Jadi kalau ke rumah sakit ya ke rumah sakit aja dia gitu sendiri. Terus Mika sekarang harus didampingin dokter keluarga. Terus tadi kita lihat dokternya bilang oke, kita dampingin gitu. Mana aku pikir dia naik motor atau naik mobil apa. Mana ternyata naik ambulans di belakang. Kakak didampingin ambulans. Nggak apa-apa menurut aku sih. Kalau orang kaya gitu, say, punya dokter keluarga. Jadi pada saat anaknya sakit mau ke dokter, ambulannya ngiringin dari belakang. Ngapain tuh? Pertanyaan gue. Ngejagain aja, jangan sampai lu muntah mungkin di jalanan. Oh gitu? Emang bisa gitu? Ya gue sih belum pernah orang keluarga gue di puskesmas. Kamu punya laki semua bisa kan? Enggak, masalahnya tuh itu ambulan itu emang benar-benar ngikutin si Ngejagain Kanianya. tuh maksudnya. Apa sembari pulang tuh emang. Bisa jadi ya, satu sembari pulang bisa jadi sih.